Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan mengatur pemungutan PPN dan PPh terhadap penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher meski pemerintah memastikan tidak akan mempengaruhi harga terhadap konsumen. Sebagian menilai hal ini tidak tepat diterapkan saat negara sedang dilanda resesi dan pandemi COVID-19 karena akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penghasilan atau PPh sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher yang diterbitkan pada Jumat 22 Januari lalu dan berlaku efektif pada 1 Februari 2021 menegaskan tidak ada objek pajak baru. Ketentuan tersebut mengatur pemungutan PPN pada pulsa dan kartu perdana hanya sampai distributor tingkat 2 dan pengenaan pada token listrik akan diberlakukan berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh penjual token listrik. Kebijakan pemerintah memungut pajak pulsa dan token listrik menuai berbagai respon. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut kontraproduktif dengan pemberian stimulus kepada masyarakat maupun pengusaha di era resesi dan pandemi COVID-19 seperti ini. Karena hal itu dinilai akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Menanggapi respon tersebut, pemerintah memastikan peraturan baru mengenai pemungutan pajak penambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh atas penjualan pulsa dan token tidak mempengaruhi harga di konsumen. Pemirsa, lantas bagaimana kejelasan tentang peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengenaan PPN dan PPh terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dan peneliti Indef Bima Yudhistira. Selamat pagi Pak Hestu, selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi Pak Hestu. Selamat pagi. Saya mungkin akan ke Pak Hestu terlebih dahulu ya. Pak Hestu, karena ini juga sekaligus sebagai penjelas kepada warga juga yang masih bertanya-tanya. Jadi sebenarnya apa Pak pertimbangan dari pemerintah menetapkan belet baru saat ini di tengah aktivitas warga akan PJJ ataupun juga WFH yang sedang tinggi, Pak Hestu? Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PMK ini, peraturan baru ini sifatnya sebenarnya tujuannya itu untuk memberikan kepastian hukum dan juga penyederhanaan atas pemajakan, baik itu PPh maupun PPN, terhadap pulsa, token listrik, dan juga voucher. Nah, kalau kita bicara mengenai pulsa itu sendiri, sebenarnya saya sampaikan bahwa PPN atas pulsa yang 10%, nah itu bukan sesuatu yang baru sama sekali. Itu bukan objek pajak baru, itu bukan jenis pajak baru, dan selama ini atas pulsa itu sendiri juga sudah terkena PPN. Jadi kalau Anda membeli pulsa 100.000, mungkin harganya 103.000 atau berapa di pengecer, sebenarnya di situ sudah ada PPN 10%. Nah, ini jadi nggak ada yang baru, benar. Sudah ada PPN 10% yang kemudian masuk ke negara. Nah, yang menjadi masalah adalah selama ini adalah karena PPN itu adalah pajak yang diberlakukan secara berantai. Di semua rantai distribusi itu harus terutang atau memungut PPN. Ada kesulitan-kesulitan di tingkat pengecer atau distributor kecil, di mana mereka itu kesulitan untuk menerapkan PPN, memungut PPN 10% seperti itu, mereka mengalami kesulitan. Bahkan kalau kemudian kita lakukan pengawasan segala macam, nah mereka ada masalah dengan kewajiban PPN-nya yang tidak bisa mereka lakukan dengan baik. Nah, disinilah PMK ini sebenarnya melakukan penyederhanaan. Kalau selama ini sesuai ketentuan yang berlaku, itu pengenaannya berantai dari operator, kemudian distributor utama, distributor tingkat 2, distributor kecil, kemudian pengecer, semuanya memungut PPN dengan mekanisme pajak masukan, pajak keluaran seperti itu yang dikreditkan. Nah, kita sekarang dengan PMK ini menyederhanakan bahkan memangkas pengenaan PPN, pemungutan PPN itu hanya pada 3 layer saja yang mereka memang pasti mampu melakukan pemungutan PPN, yaitu di layer operator telekomunikasi, kemudian distributor utama itu tertentu saja, hanya ada beberapa perusahaan di situ, dan kemudian distributor tingkat 2 atau distributor besarnya.
mereka saja yang melakukan pemungutan PPN tadi. Di layer berikutnya, distributor kecil, pengecer atau konter-konter pulsa di mall atau di itu mereka sudah tidak perlu pungut PPN lagi. Nah, disitulah penyederhanaan yang kita lakukan dari sisi mekanismenya. Dari sisi apakah ini akan menaikkan harga? Lawang selama ini sudah terutang PPN, sudah ada PPN 10% di situ. Dan sekarang juga akan tetap ada PPN di situ yang dengan disederhanakan dipangkas dari katakanlah 5 atau 6 jalur menjadi 3 jalur saja distribusinya, pengenaan PPN-nya. Nah, makanya kami pastikan bahwa itu tentunya tidak akan menaikkan harga dari semula misalnya 100.000 menjadi 110.000, rasanya tidak akan terjadi. Begitu, Mas. Oke. Baik, Pak Hestu, mungkin ini juga masih menjadi pertanyaan di masyarakat sebenarnya mengenai dengan pengenaan pajak ini hanya akan sampai distributor kedua. Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, Pak, mengenai terkait distributor 2 itu cakupannya mana saja? Apakah memang benar ini 100% tidak akan sampai terbebani oleh konsumen? Ya, kembali lagi kalau kemudian, nah ini yang terakhir, kalimat terakhir itu, apakah tidak akan membebani konsumen? Jelas membebani konsumen PPN itu. Tetapi tidak akan menaikkan harga. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena pertama membebani konsumen, namanya PPN itu adalah pajak tidak langsung yang memang beban akhirnya itu ada pada konsumen akhir. Tapi saya katakan tidak akan menaikkan harga. Kenapa? Karena selama ini juga sudah terutang PPN, sudah kena PPN. Yang tadi saya cerita, beli pulsa 100.000 bayar 103. Sebenarnya 10% dari 103 itu sekarang ini sudah masuk sebagai PPN ke negara. Nah, jadi yang beban tadi tetap ada itu, tapi tidak akan naik harganya, tidak menambah beban lagi di masyarakat dari sisi PPN ini. Karena yang selama ini sudah ada, sekarang pun juga tetap ada dengan nilai yang sama kira-kira PPN-nya itu. Itu, Mas. Oke, terkait dengan distributor kedua ini bagaimana, Pak? Ya, distributor kedua itu adalah distributor, memang kalau di telekomunikasi itu secara proses bisnis, itu jalurnya kalau kita melihat sekarang ini bisa untuk pulsa atau kartu perdana itu bisa 5 atau 6 jalur sampai ke konsumen akhir. Jadi tadi saya cerita mengenai perusahaan telekomunikasi sendirinya yang memproduksi dan menjual pulsa. Kemudian ada distributor utama, ini ada beberapa tertentu. Banyak sih. Nah, kemudian distributor tingkat kedua ini adalah server yang membeli dari distributor utama tadi dan kemudian menjual lagi kepada distributor kecil-kecil atau pengecer kecil-kecil. Nah, hanya di tingkat server, distributor yang server inilah yang PPN itu dipungut terakhir kali. Di berikutnya distributor kecil atau pengecer konter-konter pulsa itu waktu membeli dari distributor tingkat 2 memang masih terutang terkena PPN, tetapi waktu menjual lagi mereka tidak perlu lagi pungut PPN. Yang selama ini mereka sesuai ketentuan tetap harus pungut, tetapi justru dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru ini mereka tidak pungut lagi karena kita melihat mereka sulit untuk melakukan PPN. Jadi ini kembali lagi ceritanya adalah penyederhanaan. Penyemangkasan pemungutan sampai hanya pada layer distributor tingkat 2 saja. Itu, Mas. Baik, saya akan ke Mas Bima. Kalau begitu, Mas Bima, dengan adanya penetapan penyederhanaan ini, apakah menurut Anda sudah tepat dan apakah tentunya penjelasan ini juga sudah diterima oleh masyarakat sebenarnya, Mas Bima? Ya, jadi penjelasannya Pak Hestu ini kan memang sesuai dengan adanya PMK ya. Tapi kalau kita melihat apakah tepat atau tidak, sebenarnya kan pada prinsipnya PPN-nya itu tetap dipungut, meskipun pungutannya lebih disederhanakan. Nah, sebenarnya kalau kita baca di pasal 4 dari PMK ini, itu kan memang ada beberapa layer distribusi, sampai kemudian distribusi disebutkan tingkat selanjutnya. Meskipun nanti yang memungut adalah sampai pada distribusi tingkat kedua. Jadi distribusi tingkat ketiga, keempat, dan ke-6 sampai ke-6 itu tidak dipungut lagi PPN ya. Di situ memang ada semangat penyederhanaan. Nah, tetapi sebenarnya yang diharapkan masyarakat saat ini kan konteksnya ya, ini bukan hanya masalah peraturan, tapi harusnya kalau ada PMK keluar, ini suasananya adalah suasana memberikan insentif perpajakan. Khususnya bagaimana bisa nggak misalkan PPN hanya berhenti pungutannya itu pada
penyelenggara jasa telekomunikasi atau pemungut yang paling pertama atau tingkat yang paling atas, sehingga tingkat kedua dan seterusnya memang tidak lagi pungut. Nah ini artinya apa? Artinya hanya ada satu kali saja pungutan PPN, yaitu pada tingkat pertama, sehingga tidak double lagi pungutan PPN kepada tingkat kedua. Nah itu artinya kan kita inginnya ada semacam stimulus sehingga PPN-nya itu bisa berkurang. Karena apa? Karena masyarakat sekarang sedang membutuhkan yang namanya pulsa, kartu perdana, selain pembelajaran jarak jauh juga untuk melakukan operasional bisnis seperti UMKM. Jadi semakin rendah tingkat PPN-nya, atau kalau perlu dalam situasi sekarang misalkan tidak diperlukan adanya pungutan PPN 10% untuk pulsa dan kartu perdana. Sehingga bisnis digital, UMKM itu juga diberikan semacam insentif. Kenapa? Karena yang kita tunggu sebenarnya bukan hanya pemerintah bilang adanya aturan baru ini tidak akan menaikkan harga. Tapi yang kita harapkan adalah justru adanya peraturan baru ini bisa menurunkan harga dari jasa telekomunikasi, jasa pembayaran pulsa, kemudian token listrik, dan juga kartu perdana. Paling nggak tiga hal ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah ini jadi kalau kita bicara apakah sesuai penjelasannya, ya saya kira itu penjelasan sesuai dengan PMK. Tapi apakah tepat dalam situasi seperti ini? Kita nggak hanya butuh yang namanya penyederhanaan, tapi kita membutuhkan insentif. Karena di banyak negara lain, seperti di Malaysia, mereka memberikan banyak sekali insentif. Bagi-bagi internet gratis bukan hanya kepada sekolah, tapi juga kepada pelaku usaha. Itu sebenarnya harapannya. Oke, Pak Hestu, bagaimana Pak tentunya dengan penjelasan dari Mas Bima tadi? Apakah memang seharusnya dengan situasi saat ini di mana masyarakat pun juga membutuhkan support juga, ini adalah hal yang cukup harus menjadi perhatian, Pak Hestu? Ya, kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini yang memang memberikan tekanan kepada hampir seluruh aspek kehidupan kita ya, kesehatan, kemudian sosial, kemudian ekonomi atau aktivitas usaha juga. Nah tentunya perlu kami sampaikan dan kita semua melihat bahwa selama ini pun kita cerita tahun 2020 kemarin bahwa pemerintah pun memberikan berbagai macam insentif, berbagai macam stimulus yang kita kemasnya, gambar besarnya adalah program pemulihan ekonomi nasional. Bahkan di situ ada misalnya seperti untuk kesehatan, di mana diberikan vaksinasi gratis nantinya yang tahun sekarang akan berjalan. Kemudian di sektor bansos ini juga tahun 2020 kemarin dananya begitu besar, dan tahun 2021 ini juga tentunya masih banyak sekali yang akan diberikan oleh pemerintah. Dan tentunya juga ada insentif-insentif usaha, termasuk insentif perpajakan. Nah itu juga tetap semuanya akan diberikan. Nah tetapi tentunya memang ini program pemulihan ekonomi nasional itu ada satu program tersendiri. Di sisi lain penerimaan pajak ini juga sangat penting. Ada nanti memang pemberian insentif perpajakan, tetapi itu disusun dalam suatu kerangka yang memang menjadi paket dari program pemulihan ekonomi nasional, bukan di sisi mengenai pulsa ini. Nah pulsa kalau kita cerita kemarin tahun lalu kan juga masyarakat dunia pendidikan mendapatkan pulsa gratis semacam ini. Nah saya nggak tahu bahwa tahun ini akan ada lagi atau enggak, tapi ada program-program semacam itu, dan bukan dari sisi pajaknya. Penerimaan pajak juga sangat penting Pak Bina soalnya, karena berbagai program pemulihan ekonomi nasional, membeli vaksin, semuanya itu juga memerlukan biaya yang besar, dan itu salah satunya memang juga dari penerimaan pajak. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik Pak Hestu, Mas Bima, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Usai jeda saya juga akan menyoroti mengenai token listrik yang juga ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat, karena tentunya banyak sekali tentunya distributor tanda kutip yang tidak asli begitu, yang akhirnya menjadi pertimbangan dari masyarakat kenapa kemudian mengalami keberatan dengan adanya peraturan ini. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime. Anda kembali di Metro Pagi Prime, dan pemirsa kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Hestu dan juga Mas Bima. Pak Hestu, mungkin saya akan kembali kepada Anda terkait dengan token listrik, Pak. Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat juga, karena kita melihat bahwa tentunya dengan penyederhanaan ini diharapkan kembali bahwa juga fixed price yang diterima oleh konsumen ini juga tidak akan membebani
sangat besar gitu ya, ataupun hanya akan terbebani oleh distributor awal. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah banyak sekali kemudian distributor-distributor nakal di lapangan yang akan akhirnya membebani biaya-biaya lain hingga akhirnya yang didapati oleh konsumen ini justru akan membebani mereka. Bagaimana tentunya pengawasan dari DJP juga yang tentunya dengan adanya penyederhanaan ini bisa mengawasi dengan langsung bahwa tidak akan ada lagi ataupun jaminan bahwa masyarakat tidak akan terbebani biaya lain. Ya, terima kasih. Nah, kalau terkait token listrik dan juga mungkin voucher nanti ya yang ada di dalam peraturan Menteri Keuangan, ini hal yang berbeda, mungkin sedikit berbeda dengan pulsa telekomunikasi tadi ya. Nah, kita bicara seperti misalnya token listrik. Token listrik itu sendiri adalah sama seperti kalau kita membayar listrik di rumah kan gitu ya. Nah, listrik itu sendiri adalah barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kecuali untuk listrik untuk perumahan yang di atas 6.000 watt. Jadi rumah mewah mungkin ya, itu baru terutang PPN. Nah, token listrik itu sendiri, karena itu merupakan sebenarnya listrik itu sendiri, maka memang tidak terutang PPN. Nah, di dalam PMK itu yang kita atur sebenarnya hanya ketika ada agen-agen penjual atau penyalur token listrik itu yang menjual kepada masyarakat dan dia kemudian mendapatkan fee atau komisi dari PLN atau dia mengambil keuntungan dari selisih harga di situ ya. Jadi kalau kita bicara misalnya token listrik senilai Rp500.000 dan kemudian dia jual dengan nilai itu juga dan dia mendapatkan komisi katakanlah Rp10.000 dari PLN. Nah, sebenarnya yang kita bicara PPN di sini adalah PPN atas jasa penjualan atau jasa pemasaran yang 10.000 itu sendiri. Okay. Jadi PPN itu hanya akan dikenakan atau 10% terhadap jasa tadi, komisi tadi yang nilainya 10.000, bukan atas yang 500.000 nilai token listriknya itu sendiri. Jadi itu. Nah, ini yang memang pemahaman di masyarakat itu yang mungkin kita perlu edukasi lebih banyak, tetapi kami juga menyayangkan bahwa mungkin beberapa sebelum memahami itu kemudian menyuarakan di publik bahwa oke, dengan PPN ini maka token listrik akan menjadi lebih mahal 10% atau membebani masyarakat. Nah, ini yang mungkin kami agak menyayangkan juga. Nah, inilah makanya kita jelaskan PPN di sini hanya atas jasa atau komisi tadi, atas jasa penjualan tadi. Nah, itu memang sebenarnya dari dulu juga sudah terutang, itu hanya penegasan saja. Kita memberikan kepastian hukum bahwa yang terutang PPN itu hanya atas jasanya, sedangkan nilai tokennya itu sendiri tidak terutang PPN. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Saya akan ke Mas Bima. Mas Bima, singkat saja mungkin bagaimana tentunya dengan penetapan dari token listrik ini? Apakah tentunya juga ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian penting? Karena ini juga menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan tentunya bagi masyarakat saat ini. Iya. Jadi masalah dari token listrik memang berbeda dari pulsa ya, dengan kartu perdana. Ini dua hal yang sangat berbeda, mekanismenya juga berbeda. Tapi dari penjelasan Pak Hestu tadi, memang yang ditarik PPN-nya itu bukan harga final kepada konsumen, tapi dari pajak penjualan ya. Tapi harus dipastikan juga nih pengawasannya, karena adanya aturan baru ini dan pemberlakuannya juga relatif cepat, sehingga ini perlu dipastikan di level distributor token paling bawah itu sesuai dengan yang Pak Hestu bilang. Karena jangan sampai nanti ada pembebanan, kemudian konsumen dibilang kenapa ada selisih harga. Nah, selisih harga ini karena ada pemberlakuan aturan baru. Meskipun tadi yang Pak Hestu bilang ini tidak akan mempengaruhi harga final token yang dibeli oleh masyarakat, tapi perlu adanya pengawasan ya. Karena bisa jadi ingin penegasan ya soal token listrik ini, tetapi nanti diimplementasi di masyarakatnya akan ada pengecer yang kemudian memanfaatkan adanya regulasi baru ini bukannya mempermudah, tapi justru nanti menambahkan beban kepada masyarakat dengan alasan ini karena dipungut PPN 10%. Padahal yang dipungutnya bukan token finalnya, tapi adalah jasa penjualannya. Itu aja sih sebenarnya. Baik. Kita nantikan tentunya seperti apa penerapan tentunya di lapangan dan juga pengawasan atau yang penting juga jangan sampai ada komplain dari masyarakat kemudian kok ada tambahan lain yang ternyata memang tidak sesuai dengan penyederhanaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, peneliti Indef Bima Yudhistira dan juga Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama. Terima kasih, selamat pagi.